Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus cuk. Oke, weekend ini kita tutup dengan konten kembali lagi ke BTC. Konten ke koin pokoknya dari kripto, di mana sementara ini kalau BTC-nya longsor, semuanya juga kemungkinan besar, sebagian besar longsor. Dan kalau kita lihat dalam beberapa hari, dalam seminggu ke belakang ini memang turunnya lumayan dalam. Kita lihat saja kemana pergerakan BTC setelah ini. Dan saya juga mau membahas sedikit mengenai ETH karena ada perkembangan menarik juga soal ETH dari sisi teknikal analisa. Intinya kita langsung mulai dari BTC. Jadi di jam sore ini di hari Sabtu posisinya BTC-nya seperti ini kurang lebih. Saya buat satu garis bantu trendline yang menjadi support sebelumnya dan ternyata tembus. Dan kalau kita lihat tembus di sini berarti target minimal kalau hanya dari garis seperti ini ya, ketika tembus kemungkinan cenderung turun hanya dari sisi teknikal seperti ini. Paling enggak sisi turunnya targetnya di titik-titik ini. Ada di kisaran sekitar 41.000 dan di bawahnya adalah di sekitar 29.500. Poinnya seperti itu. Apakah akan turun langsung ke sini? Kalau lihat yang titik yang di sini, ini kurang lebihnya sudah mendekati kemarin waktu turun dalam ya. Kita nggak tahu apakah ini gerakannya bakalan seperti ini. Kita juga nggak tahu, intinya BTC-nya akan ke arah kemana, sementara cenderung melemah. Apalagi kalau lihat dari CCI masih di bawah minus 100. Meskipun secara teori ini adalah area untuk teman-teman ambil karena sudah oversold ya, intinya udah kelebihan beli, intinya seperti itu, saatnya untuk diakumulasi. Tapi hati-hati, ada kemungkinan seperti ini, jadi mungkin akan ngetes turun lagi di sini ya. Jadi nanti ada yang namanya divergence positif. Jadi gitu. Jadi misalnya ini turun ke sini, harapannya skenarionya nih mudah-mudahan nggak turun ya. Kalau misalnya turun lagi 40.000, 41.000 atau bahkan di bawahnya, mungkin bisa jadi ada divergence di CCI 50 yang artinya terjadi rebound yang akan cukup signifikan. Intinya seperti itu. Kalau di BTC selanjutnya adalah saya membahas mengenai ETH. Kenapa? Karena di sini ETH ini ada peluang, bisa dibilang ada peluang bagus untuk market cap-nya menyusul atau minimal mendekati BTC. Tujuannya apa? Supaya BTC nggak mendominasi lagi. Jadi nanti mungkin ada masanya, mungkin harapannya, di mana ketika BTC dump, BTC turun dalam, marketnya nggak semuanya berantakan. Melalui ETH dan jaringan-jaringan ETH yang sangat banyak, itu bisa lebih mempertahankan market lah, istilahnya tetap ada yang bisa naik, intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat secara singkat aja, ETH posisinya saat ini juga masih ikut dari BTC ya, cuman sedikit lebih baik. Kalau kita lihat BTC tadi turunnya lebih dalam, di sini ETH masih bisa mempertahankan supportnya, garisnya di sini ya, sempat tertembus sedikit kembali naik dan sekarang di titik terbawahnya belum nembus, lain dengan BTC, dan penurunannya dibanding dengan titik tertingginya sebelumnya, turunnya nggak terlalu dalam. Sekali lagi lebih baik dari BTC dari segi koreksi kemarin, intinya seperti itu. Tapi sama-sama tetap turun ya, masih terpengaruh. Dan kalau lihat dari sini aja, dari ETH seharusnya ada potensi naik lagi kalau BTC-nya nggak dump, intinya seperti itu ya. Ini informasinya seperti ini untuk ETH. Singkatnya kita lanjutkan ke ETH BTC, pair ETH BTC. Ini time frame mingguan. Di sini saya membahasnya sempat ada di era sekitaran bulan Juni 2017. Pair ETH BTC ini sampai di titik tertingginya. Maksudnya apa ini? Maksudnya ketika pair ETH BTC di titik tertingginya, ini berarti market cap-nya antara BTC dan ETH itu nempel, cenderung lebih dekat ya. Apalagi kalau nantinya lebih tinggi lagi, kemungkinan besar bisa jadi market cap-nya menyalip, intinya seperti itu. Kalau kita cek sekarang posisinya BTC dan ETH, market cap-nya ETH itu separuhnya BTC, kurang lebih ya, separuhnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, posisinya pair ETH BTC sekarang di sini.
Ya, sekarang intinya posisinya di sini. Ini kalau yang di sini di bulan Juli itu kita lihat gimana posisi market cap-nya. Saya udah sempat search ya di historis CMC coinmarketcap.com. Teman-teman bisa lihat di sini Bitcoin dan Ether. Market cap-nya yang BTC cuma 48, Ethereum 31. Sedekat ini, dan itu posisinya di sini. Ketika posisinya di sini sekarang itu separuhnya. Jadi setelah sekian lama 2017 sampai 2021 ternyata menjauh. Tapi kalau kita lihat dari teknikal ini, kalau kita buat garis seperti ini, garis sederhana seperti ini, di sini ada pola yang namanya cup ya, pola cup, pola mangkok. Artinya apa? Ketika ini nanti tertembus ke atas, nanti gambarnya jadi kurang lebih seperti ini. Jadi posisinya titiknya ini, titik terdalamnya ini nantinya kalau ini tertembus akan pindah ke atas ini. Artinya apa? Kalau ini sampai targetnya ke sini, kalau ini tertembus ya, kalau ini sampai tertembus ke atas, gini, ada kemungkinan ini ketinggiannya sama seperti ini. Artinya apa? Market cap-nya sesuai nilai historisnya di sini di posisi itu, market cap-nya kemungkinan besar ETH dan BTC akan nempel. Dan bukan nggak mungkin kalau misalnya ini naik lagi ke atas, market cap ETH bisa jadi nyelip BTC, yang artinya ETH akan menjadi lebih dominan dari BTC, yang akan berakibat menurut saya ya bagus untuk market. Karena apa? Sudah nggak terlalu tergantung sama BTC, sekarang ada ETH. Lebih bagus lagi kalau nanti BNB misalnya Binance mendekat, itu lebih bagus lagi. Intinya tapi ini adalah suatu opsi, ini pertanda bagus ETH mendekat ke BTC. Poinnya seperti itu. Harapannya 2017 terulang, bahkan bisa menyalip. Ada peluangnya untuk ke situ. Poinnya seperti ini dari PR ETH BTC. Diperkuat dengan ETHD dominance ya. BTC juga punya BTC DOM, ETH juga punya. Sama juga kondisinya di tahun 2017 gini. Ini sekarang posisinya juga seperti ini, kurang lebihnya mirip. Posisinya juga formasinya mangkok sama. Ketika nembus akan terjadi pantulan ke atas, dan saya harapkan ini terjadi secepatnya supaya kembali lagi ini posisi 1-2 market cap-nya mendekat, ETH syukur-syukur melebihin sehingga BTC sudah tidak lagi dominans. Dan ketika terjadi penurunan dalam, kapanpun terjadinya, ketika ETH sudah nyelip Bitcoin, market yang lain yang berada di jaringan Ethereum terutama ETH akan lebih stabil. Poinnya seperti itu untuk weekend ini sangat menarik antara ETH dan BTC. Kita harapkan mudah-mudahan tidak dalam waktu lama, mungkin tahun depan bisa paling nggak nempel dulu lah. Intinya seperti itu supaya market lebih stabil. Segitu dulu, selamat beraktivitas, salam cuanco.